What you doing? How you feeling? Wilbur, watch out! Please, don't move! Teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Film ini bercerita tentang seekor kuda poni bernama Thelma yang sangat ingin menjadi penyanyi terkenal. Namun karena fisiknya yang hanya seekor kuda poni, dia selalu ditolak dan dikucilkan semua orang. Sampai-sampai suatu hari Thelma tak sengaja menjadi seekor unicorn yang tentunya dengan fisik barunya itu ia akan digemari semua orang. Suatu hari, ada penampilan musik yang meriah dari The Rusty Basket, band yang terdiri dari 3 anggota yaitu kuda poni bernama Thelma sebagai vokalis, Otis Cycloday sebagai gitaris, serta Ilama sebagai drummernya. Saat ini mereka tengah tampil di acara musik bergengsi Sparkle Palooza. Bahkan di sana, Thelma melakukan aksi stage diving atau melompat ke penonton. Tapi ternyata mereka semua ini hanya sedang berlatih band untuk audisi nantinya. Scene beralih ke peternakan kecil di pinggiran kota, di mana Thelma tinggal bersama beberapa hewan lainnya. Beberapa saat kemudian, Thelma terlihat keluar dari kandang dengan senyum tipis di bibirnya karena ia siap untuk memulai hari kerjanya. Di pagi hari yang cerah itu, Thelma bersama sahabatnya yaitu Otis membicarakan tentang audisi menyanyi. Di sini, Thelma sangat berambisi dan berharap dapat tampil di tempat yang bagus, berbeda dengan Otis yang biasa-biasa aja. Tak lama berbincang, tiba-tiba Thelma melihat video musik terbaru dari Nicky Narwhal. Ia adalah paus tanduk yang bisa bernyanyi dan karena Nicky sering tampil di Sparkle Palooza, hal ini pun membuat Thelma iri atas kesuksesannya. Impian menjadi bintang terkenal sepertinya hanya akan menjadi angan-angan saja, karena saat ini Thelma bekerja sebagai pengangkut kotoran sapi. Dalam pekerjaannya itu, dia harus melewati peternakan tetangganya Zarkonia, namun tiba-tiba Thelma malah tersandung. Melihat itu, otomatis Zarkonia dan kawan-kawan pun langsung mentertawakannya. Mereka juga meremehkan Thelma sebab kuda poni sepertinya akan bernyanyi di ajang audisi bergengsi. Di malam harinya, audisi pencarian bakat Sparkle Palooza pun dimulai. Saat itu, Zarkonia dan timnya menampilkan tarian kuda. Semua juri menyukai pementasan yang mereka persembahkan dan alhasil tim Zarkonia pun mendapatkan skor yang sempurna. Sebelum Thelma tampil di atas panggung, dia menyapa para penonton dan juri di sana. Tapi anehnya, para juri justru mengusir mereka tanpa menilai penampilannya terlebih dahulu, karena si juri ternyata tidak melihat keistimewaan dari The Rusty Basket. Apalagi Thelma si kuda poni ini berasal dari peternakan yang biasa-biasa aja. Dan apesnya lagi, saat ingin membela diri Thelma malah tersandung jatuh. Karena malu dengan tingkah anehnya, dia pun melarikan diri tanpa sadar video memalukan itu tersebar di internet. Pada malam itu, Thelma sangat sedih dan merenung tidak bisa tampil nyanyi di audisi. Namun Otis datang menghibur dengan membawa mainannya. Di sini Otis membuat papan permainan tentang Dungeons and Dragons. Kemudian dia memilih karakter Truvius sang panglima perang dan memilihkan Thelma karakter kuda. Saat bermain dengan Otis, tiba-tiba Thelma melihat mainan unicorn. Dari situlah dia ingin sekali menjadi seperti unicorn. Sayangnya, hiburan itu tak membuat Thelma menjadi senang karena ia masih bersedih mengingat ucapan juri perihal fisiknya. Keesokan harinya, Thelma menjalani pekerjaannya seperti biasa. Namun ia tetap merasa iri pada Zarkonia yang lolos audisi bakat. Kala itu, saat Thelma bekerja, tiba-tiba ia menemukan wortel di padang rumput. Saat itu juga, Thelma pun mempunyai ide dengan memasangkan wortel di dahinya seolah-olah cosplay menjadi unicorn. Tanpa diduga-duga saat Thelma sedang bersenang-senang dengan tanduknya itu, ada sebuah truk oleng yang membawa cat dan cipratanya mengenai tubuh Thelma. Ajaibnya, cat itu malah mengubah Thelma menjadi unicorn yang cantik. Dia pun sangat bahagia melihat penampilan terbarunya dan meminta Otis untuk memotretnya lalu kemudian diupload ke media sosial. Who cares? Take a picture of me so I can post it on Pinkstagram.
Di waktu yang bersamaan ada anak perempuan yang histeris melihat Thelma. Ternyata anak perempuan itu bernama Suzy yang sangat ingin foto bersama unicorn. Melihat situasi itu tentu saja Thelma tidak bisa menolak. Sehabis foto, orang-orang pun berbondong-bondong penasaran melihat Thelma. Mereka sangat takjub ketika melihat ada seekor unicorn sungguhan. Hingga akhirnya ada seseorang yang mengajukan pertanyaan aneh seperti menduga jika Thelma dapat melakukan sihir atau menjadi unicorn jadi-jadian. Di tengah riuhnya penonton, Thelma mengaku bahwa dirinya adalah unicorn yang bisa menyanyi. Alhasil, ia pun langsung bernyanyi sambil diiringi oleh Otis dan juga Reggie. Something's moving. Melihat aksi bernyanyi Thelma yang indah membuat semua orang langsung menyukainya, hingga menyebutnya sebagai Thelma the Unicorn. Pertunjukan ini juga mengundang acara-acara di TV meliputnya, sekaligus video bernyanyinya viral di medsos dan dilihat orang seluruh dunia. Setelah selesai, Otis pun menyuruh Thelma untuk menghapus cat yang ada di tubuhnya itu. Namun Thelma langsung menolak sebab ia tidak mau kehilangan perhatian serta ketenarannya saat itu. Di sisi lain ada trio Paul Boy yaitu penari latar Nicky yang sedang asik menari. Akan tetapi tiba-tiba mereka ditegur oleh asisten Nicky bernama Megan. Di sana Megan menyampaikan jadwal dan kegiatannya hari ini. Lalu tak lama kemudian Damon sang manajernya pun muncul dengan gaya. Namun kedatangannya itu membawa ulasan buruk tentang pertunjukannya Nicky yang mulai sepi job. Bahkan lagu terbarunya pun hanya masuk ke 100 besar saja. Keredupan Nicky yang secara drastis pertanda bahwa ketenarannya mulai surut, dan seketika itu Nicky langsung menyuruh Vic untuk segera mengatasi hal tersebut karena di sini Nicky adalah seorang bintang, ia ingin semua masalahnya diatasi oleh asistennya saja. Di malam harinya ketika Thelma dan Otis tengah asik bermain Dungeons and Dragons, mereka mendengar suara musik yang asalnya dari tempat latihan. Saat dicek, ternyata ada nenek tunanetra bernama Peggy yang sedang bernyanyi bersama Reggie. Selain itu, Peggy bukanlah nenek biasa, Cok. Ia adalah produser musik legendaris dan kedatangannya di sana adalah untuk bertemu dengan Thelma. Di hari berikutnya, Nenek Peggy mengajak Thelma dan kawan-kawan ke studio rekaman. Mereka sangat kagum sebab ini suatu hal yang baru untuk dilihat. Di dalam sana, mereka juga melihat foto penyanyi yang terkenal hingga berbagai rekaman-rekaman yang legend. Menurut Peggy, suatu saat nanti The Rusty Basket juga bisa meraih itu semua. Tapi mendengar itu malah membuat Thelma teringat bahwa bandnya tidak akan pernah sukses karena penampilan mereka, apalagi bisa tampil di Sparklepalooza. Di sini Nenek Peggy membantah semua perkataan Thelma yang terus minder dan berpikir tidak akan bisa melakukan apa yang ia impikan, sebab hanya nyanyian tuluslah yang akan membawa Thelma ke Sparklepalooza. Namun karena dia memiliki kesulitan menemukan kunci nada saat bernyanyi, Peggy berkata bahwa semua kesulitan itu akan dilakukan dengan mudah seiring waktu selagi kita masih mau belajar dan terus berusaha keras. Di tengah rekaman musik hari itu, tiba-tiba Vic menelpon Nenek Peggy. Ia memberikan sebuah tawaran yaitu Thelma akan tampil sebagai artis pembuka di pertunjukan konsernya Nicky. Awalnya Peggy menolak, tapi setelah Vic menyindir dengan kalimat jangan sampai jadi penghalang kesuksesan orang lain, Thelma dan kawan-kawan dengan semangat mereka semua bersedia menerimanya. Keesokan paginya, Vic menjemput Thelma dan yang lain di bandara, dan saat akan menaiki pesawat, Vic dengan cepat memborgol Thelma. Tak lama kemudian mereka pun sampai di Las Vegas dan disambut meriah oleh tim penari. Namun di sana Vic langsung membisiki tim agar memisahkan mobil Thelma dan kawan-kawannya. Setelah semuanya sudah lengkap, mereka segera datang ke tempat konser dilaksanakan. Akan tetapi di tengah jalan, Vic menembakkan peluru ke mobil Peggy sehingga sengaja ditinggal. Lalu di saat yang sama, Nicky emosi karena Vic mengundang unicorn konyol supaya tiket konsernya terjual. Jadi untuk meredam emosinya, Megan memintanya latihan bernyanyi sambil menunggu kedatangan Vic. Singkat cerita, konser pun dimulai. Ketika akan tampil, terlihat Thelma yang sangat panik karena anggota bandnya tidak ada di sana. Dengan kebohongannya, Vic mengatakan bahwa mereka meninggalkan Thelma karena belum siap tampil di atas panggung yang besar. Jadi daripada menyanyiakan kesempatan, Thelma memilih tampil sendirian. Seiring berjalannya waktu, konser pun berjalan sangat meriah, apalagi Vic juga memberikan efek kembang api di atas panggung. Melihat itu, Megan pun protes kepadanya. Namun Vic berpendapat bahwa cuma ini waktu emas Thelma bersinar menjadi bintang. Di sisi yang lain, Otis dan juga Peggy tiba di venue. Sayangnya mereka terlambat nih sebab Thelma tampil secara solo. Sementara itu, Vic memutus kontraknya dengan Nicky dan setelah Thelma selesai perform, Nicky muncul dengan perasaan marah sambil mengusir Thelma agar turun dari panggung karena sekarang dialah yang akan tampil di sana.
Cuman saat dia naik, semua penonton langsung tidak menyukai apa yang telah diperbuat Nicky sampai-sampai membuat kekacauan di acara tersebut. Melihat Nicky dihujat penonton membuat Thelma merasa tidak enak hati. Namun Vic lagi-lagi membujuknya agar jangan risau sembari menjanjikan tampil di Sparkle Palooza. Kemudian setelah konser selesai, Vic menawarkan perjanjian kontrak kerja kepada Thelma. Dan dengan bahagianya, si kuda poni pun menandatangani surat perjanjian tersebut. Keluar dari venue, Thelma langsung disambut oleh para penggemarnya. Tak lama kemudian, Otis pun muncul dan bertanya-tanya mengapa Thelma tampil di konser sendirian. Dari situ, Thelma mengatakan jika merekalah yang meninggalkannya, walaupun begitu ia ingin teman-temannya ikut tampil di Sparkle Palooza. Ketika Otis sedang menaruh curiga dengan Vic, di sisi yang lain Nicky muak melihat berita di mana dirinya digantikan oleh seekor unicorn. Dan karena tidak terima, ia pun berencana kembali ke posisi puncak dengan cara menghancurkan Thelma, di mana ia menyuruh Megan mencari informasi yang bisa merusak reputasi Thelma, sebab semua orang pasti mempunyai rahasia yang kelam. Get out there and find that unicorn's dirty little secrets. Di tempat lain, Thelma yang merasa sangat bersalah karena sudah meninggalkan teman-temannya segera mengutarakan perasaannya kepada Vic. Tapi menurut Vic, semuanya sudah terlambat. Selain itu, Thelma juga mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah unicorn sungguhan. Namun Vic sama sekali tidak peduli karena ia juga memakai gigi palsu. Apalagi dalam bisnis musik, penampilan adalah hal yang paling penting. Snot, you think these teeth are real? Sebelum masuk ke acara selanjutnya, Vic mengajari Thelma 3C untuk menjadi sukses. C yang pertama adalah change, yaitu berubah dalam penampilan. Lalu yang kedua, cologne, yaitu parfum yang dibuat dari tubuh Thelma sehingga semua orang ingin wangi seperti unicorn. Dan C yang terakhir menceritakan masa lalu Vic yang diabaikan oleh orang-orang. Karena itu, ia mengubah nama serta penampilannya. Lalu pada akhirnya, Vic muncul menjuluki dirinya adalah Star Maker. Jadi nanti ada 2 bintang yang bersinar, yaitu Thelma bersama dirinya yang kesuksesannya akan meledak. Selain itu, Vic juga menyarankan salah satu cara agar ketenaran Thelma semakin naik daun, yaitu dengan cara bekerja sama dengan artis kuda tampan dan terkenal bernama Danny. Walaupun awalnya Thelma menolak bertemu dengan Danny, tapi dia kembali percaya jika Vic adalah star maker yang terkenal waktu dulu. Pada sore harinya, Thelma bertemu dengan Danny. Anehnya, saat keduanya berbincang, Danny malah memperlihatkan sosok aslinya. Hal ini dilakukannya sebab ia lelah karena selama ini dia hanyalah acting supaya memenuhi keinginan semua penggemar. Namun para wartawan mengambil video mereka secara tiba-tiba hingga akhirnya Danny dan Thelma disukai sebagai sejoli. Di waktu yang bersamaan di dunia Dungeons and Dragons terjadi kekacauan sejak Horse Lady pergi. Tapi di tengah pertempuran Thelma muncul ingin memperbaiki kesalahannya lalu kembali bersama bandnya. Tapi sayangnya itu terjadi hanya di hayalannya Otis saja sebab Thelma dan Danny yang bekerja sama sudah rilis. Saat ini mereka mendatangi rekaman cepat populer yang mana di dalam sana tidak ada alat musik sama sekali karena menggunakan mesin AI yang canggih. Di ruangan rekaman itu, Thelma mengajukan buku lagunya, tapi ajuan itu langsung ditolak oleh Vic. Jadi Danny yang memberikan ide membuat lagu tentang kunyahan, dan benar saja Cok. Dalam sekian detik lagu itu langsung jadi, lalu disusul dengan video musiknya. Dengan rilisnya lagu baru, kini penggemar Thelma pun semakin bertambah, bahkan memborong habis parfum serta albumnya, serta ada juga penggemar yang cosplay menjadi unicorn. Lalu di sisi yang lain, Nick yang semakin emosi melihat berita ketenaran Thelma pun menyuruh Megan untuk cepat bergerak. Ketika Thelma dan Danny sedang mengadakan fansign, disitulah rencana jahat Megan dimulai dengan membawa haters bayaran. Di sana Thelma juga kedatangan Otis dan Reggie yang ternyata mereka hendak tampil di sebuah kafe dengan vokalis baru mereka yaitu seekor kambing. Setelah menjadi bintang, ternyata Thelma malah merasa tidak bahagia. Apalagi kala itu Megan memotretnya dan si haters bayarannya melemparnya dengan telur. Telur itu kemudian mengenai tanduknya dan Megan berhasil mengambil gambar momen itu hingga Thelma merasa malu dan melarikan diri ke hotelnya. Di pagi harinya, Thelma mendapat kabar bahwa 2 minggu lagi dia akan tampil di panggung Sparkle Palooza. Namun sebelum itu, Thelma harus menghadiri acara awards. Singkat waktu, acara tersebut pun dimulai. Tentu saja Thelma sangat gembira karena akhirnya impiannya menjadi bintang sudah tercapai. Pada malam itu, Otis juga datang untuk bertanya, tapi sayangnya tertutup oleh banyak orang. Saat acara awards dimulai, dandanan Thelma pudar dan Vic menyuruhnya pergi ke toilet untuk diperbaiki. Namun ketika Thelma akan menutupi warnanya pudar itu, tiba-tiba Megan muncul.
Dia datang untuk memperlihatkan foto saat tanduknya Thelma terlepas. Dan parahnya lagi, Meghan juga menyiram Thelma dengan air dan merekamnya hingga wujud asli Thelma perlahan terlihat. Hal yang memalukan untuk Thelma itu pun membuat Meghan sangat bahagia, apalagi kalau semua orang tahu bahwa unicorn itu adalah palsu. Di sana Thelma memohon kepada Meghan agar tidak menyebarkan videonya. Bahkan mereka sampai membuat perjanjian nih, di mana Thelma akan pergi dari dunia artis bagi gantinya asalkan video itu tidak disebarluaskan. Pada acara yang megah itu ternyata cuk, Thelma dan Danny memenangkan piala awards-nya, sedangkan Vic tidak menemukan Thelma karena fisiknya yang tak dikenali. Dengan rasa sedih, Thelma pun pergi dari tempat itu dengan menaiki bus. Namun sebelumnya ia membuang buku lagunya yang mana Otis yang menemukannya. Tidak terasa 2 minggu pun telah berlalu. Saat ini Thelma berjalan tak mengerti arah jalan pulang. Hingga ada truk yang membawa cat memberikan tumpangan. Beberapa waktu kemudian Thelma pun sampai di pertanakannya dan bertemu lagi dengan sahabatnya Otis. Dari situ dia meminta maaf atas semua yang terjadi dan bagaimanapun ia lebih senang bermain musik di mana saja asalkan selalu didampingi oleh sahabatnya. Sekarang keputusan Thelma sudah bulat, ia akan memberitahukan kepada publik tentang wujud aslinya. Malam itu, Thelma dan Otis pun mendatangi konser Sparkle Palooza dan terlihat bahwa Nicky lah bintang tamu di sana. Semua anak buah Nicky sudah berjaga-jaga agar Thelma tak muncul lagi ke publik, akan tetapi usaha itu sia-sia. Kini Thelma memberanikan diri naik ke atas panggung dan di atas panggung itu, Thelma mengungkapkan maafnya ke semua orang karena tampil dengan wujud yang palsu. Dengan keberanian Thelma untuk jujur ternyata membuat semua orang malah tambah takjub nih. Alhasil setelah semua kejadian ini, Thelma bisa tampil lebih percaya diri dengan wujud aslinya, bernyanyi di atas panggung Sparkle Palooza dengan lagu yang ia ciptakan sendiri. Dan film pun berakhir.